Halo what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di channel Non Subsidi. Dan kembali kita akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang semakin seru setiap harinya untuk disaksikan. Tapi saya mau absen dulu, kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Baik guys, langsung masuk ke pembahasan awal nih guys. Pembahasan akan dimulai dimana ketika ada si Argadana yang menerima telepon dari si Alex, dan si Alex pun di sini memberikan laporan-laporan sesuai apa yang diperintahkan oleh Argadana. Di sini si Alex melaporkan bahwasanya dia baru saja mengintai Maudy dan menyaksikan Maudy bertemu dengan Ken. Argadana sempat kesal pada awalnya guys. Maudy pasalnya saat ini tengah sangat dilarang sekali untuk bertemu dengan Ken karena si Argadana takut bahwa Maudy kian hari kian terpengaruh oleh pengaruhnya Ken dan juga keluarganya, terutama dari Wilantara dan juga si Anita. Atas perceraian si Maudy dengan Ken, Argadana takut perceraian itu akan batal dan dia tidak bisa menjodohkan si Ken dengan si Maudy dengan si Jidan. Namun di sini si Argadana pun menerima berita lain di mana si Alex melaporkan kepada si Argadana bahwasanya si Ken saat ini tengah dalam kondisi amnesia. Nah, si Argadana pun sedikit senang dan merenung sejenak guys. Apakah memang karena benturan semalam yang diakibatkan oleh ulah dan perilaku si Argadana, Ken sampai sebegitunya hingga Ken mengalami amnesia dan juga lupa ingatan? Tapi jikalau memang Ken benar-benar amnesia, maka kegawatanlah yang akan terjadi karena mungkin saja Ken tidak bisa mengikuti persidangan karena memang Ken dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu pun si Argadana langsung menelpon si Maudy guys dan menanyakan si Maudy apakah si Maudy sudah berada di pengadilan agama. Si Maudy pun hanya bisa bak-bak karena sekarang posisinya masih bersama si Ken. Maudy bingung hendak menjawab apa hingga pada akhirnya si Maudy pun menjawab bahwa dia secepatnya akan pergi ke pengadilan agama saat ini juga. Nah, di sini pun Maudy melakukan salam perpisahan dengan si Ken dan di situ juga ada Wilantara yang menyertai mereka. Wilantara berkata kepada si Maudy bahwasanya hati-hati karena kamu bukan pembalap. Itu adalah jargon atau kata-kata quotes si Maudy selama ini yang sering dilontarkan kepada Wilantara dan kini berbalik dibalaskan oleh Wilantara untuk Maudy. Mereka pun terlihat sangat mesra sekali, bak seorang ayah dan juga putrinya. Di sini si Maudy sangat tertekan sekali guys. Di satu sisi dia tidak bisa melupakan Ken dan juga keluarganya yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Namun di sisi lain Maudy juga menerima tekanan dari si Argadana karena si Argadana memiliki sosok yang sangat pelin-pelan sekali. Sebentar-sebentar dia suka kepada orang ini dan di waktu yang lain lagi dia suka sama orang ini. Begitu juga dengan Ken. Kadang pro, kadang kontra. Itulah Argadana yang memang dinilai sikapnya cukup kurang dewasa guys. Akhirnya Ken dan Wilantara pun pergi ke pengadilan agama untuk menghadiri meditasi persidangan cerai antara Maudy dan juga si Ken. Di jalan dia dikagetkan dengan seorang pengendara motor yang menyelonong boy di depan mobil mereka yang sedang melaju sangat cepat. Akhirnya pengendara motor itu pun berhasil ngajoprak dan nampuyak di Nalitak guys. Meskipun tidak apa-apa dan tidak tertabrak oleh si Argadana, namun pemuda ini ngotot dan minta ganti rugi kepada si Argadana. Bahkan pemuda ini mengancam untuk membawa kasus ini ke ranah polisi. Si Wilantara pun berniat untuk menjabaninnya meskipun harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan di sini pun si Wilantara menyuruh Ken untuk duluan pergi ke pengadilan agama
untuk menaiki taksi. Namun sepertinya orang ini bukan orang sembarangan guys. Sepertinya dia adalah orang suruhan dari si Renaldi yang sengaja mengulur waktu Ken dan juga Wilantara agar supaya mereka telat sampai di pengadilan agama. Di scene lain lagi guys, dimana ada si Bunga yang sangat senang sekali karena dia kali ini bisa berbarengan dan berdua-duaan dengan si Jidan. Sebuah momen yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh si Bunga dan juga Bunga sangat merindukannya guys. Namun di situ pun ada sekelompok fans yang memperhatikan Bunga dari jauh sedang makan di warung kaki lima bersama si Jidan. Yang saya jadi heran di sini, setiap ada artis, pasti fansnya itu ya perempuan ini. Apa tidak ada yang lain? Mohon Pak Sutradara agar sedikit kreatif dan diganti saja orang-orang figuran-figurannya biar terkesan tidak membosankan. Oke, dan kurang penting juga untuk kita bahas dan lanjut saja. Akhirnya para fans si Bunga ini meminta berfoto dia bersama si Bunga dan menjengkelkannya. Dia malah bertanya kepada si Bunga bagaimana soal kedekatan si Bunga dengan Ken. Di situ ada si Jidan yang sedikit menengok kanan kiri dan seolah-olah tidak mau mendengarkan urusan si Bunga dengan para fansnya tersebut. Namun di sini si Bunga pun dibikin sedikit agak risih sih dengan pertanyaan tersebut. Tapi ya waktu berlalu akhirnya fans yang amatir itu pun pergi dari hadapan si Bunga. Selepas itu si Jidan dan si Bunga pun pergi dari warung tersebut. Namun ada si Daina yang menelpon si Jidan. Nah, di sini si Daina melihat bahwa di samping si Jidan itu ada si Bunga. Si Daina pun melarang si Jidan untuk kembali dekat-dekat bersama si Bunga karena dia merasa bahwa si Bunga lah orang yang pertama menyebabkan kematian ibunya. Di sini si Bunga sangat kecewa dan sedih sekali guys. Bunga seolah-olah tanpa kata dan juga tanpa basa-basi lagi langsung pergi meninggalkan si Jidan dari sana guys. Bunga sangat tertekan sekali dengan perkataan si Daina yang baru saja diucapkan itu. Seolah-olah si Dina ini seseorang yang tidak pernah belajar agama sehingganya mulut dia asal celetuk hampir saja membuat hati orang kebakaran. Begitukah gambaran manusia di akhir zaman ini guys. Yang berjilbab belum tentu baik dan juga yang trondol belum tentu dia buruk akhlaknya. Akhirnya si Jidan pun meminta maaf kepada si Bunga meskipun tanpa jawaban dan sautan dari si Bunga yang sedang kecewa. Di scene dan di empat penjuru mata angin lain ada si Ken yang sedang menaiki taksi untuk pergi ke pengadilan agama, namun ternyata dia diikuti oleh beberapa pengendara motor besar. Si Ken pun yakin bahwa memang orang-orang tersebut ingin mengincar keselamatannya Ken. Akhirnya Ken pun turun dan menghadapi mereka. Satu persatu mereka dikalahkan dan digulingkan oleh Ken. Saat Ken hampir saja terpojok di akhir perkelahian, datanglah si Bunga yang memukulkan setongkat kayu kepada para penjahat tersebut. Hingga pada akhirnya si Bunga pun harus terkepret tarangnya sehingga tarangnya itu bocor guys. Dan Ken berniat untuk mengantarkan Bunga ke rumah sakit. Tapi di sini Ken juga berpikir bahwa dia harus cepatnya sampai di ruang persidangan. Di sini adegan lain lagi ada si Maudi dan keluarganya yang sedang bete menunggu kedatangan si